Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai nilai tunai rente pranumerando. Nilai tunai rente pranumerando adalah jumlah nilai tunai dari semua pembayaran angsuran pranumerando yang dihitung pada permulaan jangka waktu pembayaran pertama. Nilai tunai angsuran pertama adalah nilai angsuran itu sendiri. Jadi nanti dihitungnya pada permulaan jangka waktu pembayaran pertama. Nah, nilai tunai ini disimbolkan dengan T dari rente pranumerando jika tiap angsuran M sebanyak K angsuran dan suku bunga majemuknya adalah P% per periode angsuran, maka T sama dengan M kali 1 plus P per P kali 1 min 1 per 1 plus P pangkat K. Untuk contohnya, Dian mempunyai kewajiban membayar angsuran setiap 1 Januari selama 8 tahun sejak tahun 2010 sebesar Rp2.500.000. Dia ingin melunasi seluruhnya pada tanggal itu juga. Berapa uang yang harus dia setorkan jika suku bunga majemuk 5% per tahun? Jadi kita buat dulu ilustrasinya dari cerita ini. Jadi dari kasus ini dia mempunyai kewajiban membayar angsuran setiap 1 Januari. Jadi kita tentukan dulu ini rentenya pranumerando atau postnumerando. Karena dibayar di awal periode, yaitu di 1 Januari, maka ini termasuk rente pranumerando. Tapi dia ingin melunasi di awal. Nah, kalau di awal berarti kan tadi sama saja kita mencari nilai tunainya. Berarti kalau kita ilustrasikan, maka di sini setiap awal tahun 1 Januari dimulai dari tahun 2010, kemudian 1 Januari 2011, 1 Januari 2012 dan seterusnya selama 8 tahun. Maka yang di tahun ketujuhnya 1 Januari 2016, 1 Januari 2017. Jadi kalau selama 8 tahun berakhir 1 Januari 2017. Kemudian di awal tahun yang 1 Januari 2010 ini membayar setoran 2.500.000, 2011 juga 2.500.000, ini juga 2.500.000 dan seterusnya. Tahun 2016 2.500.000, 2017 juga 2.500.000. Setelah kita buat ilustrasinya seperti ini, berikutnya kita kerjakan. Nah, kita ingat kembali bahwa untuk nilai tunai angsuran pertama itu adalah nilai angsuran itu sendiri. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah berapa uang yang harus disetorkan jika suku bunga majemuk 5% per tahun. Jadi kalau misalkan ini ingin melunasinya seluruhnya pada tanggal 1 Januari 2010, berarti angsuran pertamanya ada di tahun 2010 dan itu besarnya adalah 2.500.000 untuk nilai tunainya. Tadi juga sudah dikatakan bahwa nilai tunai angsuran pertama adalah nilai angsuran itu sendiri. Nah, sehingga untuk yang mulai tahun 2011, nah, kalau nilai akhir itu adalah modal dikalikan 1 plus P, tapi kalau untuk nilai tunai, nah itu berarti di sini bisa dihitung 2.500.000 per, nah ini per 1 plus P. 1 plus P nya adalah 5%, berarti 0,05, maka 1 plus 0,05 adalah 1,05. Kemudian untuk yang per tahun 2012 berarti kan di sini 2.500.000
per 1,05. Di sini pangkatnya adalah 2. Dan begitu seterusnya sampai yang di sini untuk tahun 2017, maka bisa kita tuliskan menjadi 2.500.000 per 1,05. Nah, pangkatnya berapa? Kalau ini pangkat 1, pangkat 2, berarti 2013 pangkat 3, 2014 pangkat 5, 2015 pangkat 6, 2016 pangkat 6, 2017 berarti di sini adalah pangkat 7. Ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari jumlahnya berapa. Jadi 2.500.000 ini ditambah 2.500 per 1,05 ditambah 2.500 per 1,05 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2.500 per 1,05 pangkat 7. Nah, kalau kita cermati dari jumlahan ini, kalau dilihat angkanya itu berpola. Jadi dari 2.500 itu kan sama saja 2.500 per 1,05 pangkat 0. 2.500 per 1,05 pangkat 1, 2.500 per 1,05 pangkat 2, berarti sama saja seperti deret geometri. Sehingga kalau kita jumlahkan sama saja kita mencari jumlah n suku pertama dari suatu deret geometri. Dengan di sini nilai A-nya itu adalah 2.500.000. Jadi kalau kita tuliskan nilai A dari deret geometri tadi itu adalah 2.500.000. Kemudian R-nya berarti di sini 1 per 1,05, sedangkan N-nya berarti di sini ada dari 2.500 sampai 2.500 per 1,05 pangkat 7, berarti ini N-nya adalah sebanyak 8. Sehingga untuk mencari jumlah n suku pertama dari deret geometri tersebut, atau kita tuliskan rumusnya Sn, karena di sini R-nya kurang dari 1, maka rumus Sn-nya adalah Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Berarti kalau N-nya 8 sama saja kita mencari S8, A-nya tadi 2.500.000 dikali 1 min R-nya tadi 1 per 1,05 pangkat N-nya 8 per 1 min R-nya 1 per 1,05. Berarti ini kalau kita hitung 2.500.000 dikali 1 min 1 per 1,05 pangkat 8 per 1 dikurangi 1 per 1,05. 1 itu kan 1,05 per 1,05 dikurangi 1 berarti kan 0,05 per 1,05. Nah, berarti bentuk ini bisa kita tuliskan 2.500.000 dikali 1,05 per 0,05 dikali dengan 1 min, ini bisa dituliskan 1 per 1,05 pangkat 8. Nah, yang kita cari tadi adalah nilai atau yang uang yang harus disetorkan. Sama saja kita mencari nilai tunainya. Nilai tunai kalau untuk rente pranumerando rumusnya ini ya, T sama dengan M kali 1 plus P per P kali 1 min 1 per
1/1 plus P pangkat K. Jadi kalau misal kita menggunakan rumus dari nilai tunai rente pranumerando, maka T sama dengan M dikalikan dengan M kali 1 plus P per P, 1 plus P per P dikalikan dengan apa tadi? 1 min 1/1 plus P pangkatnya adalah K. Nah, K di sini apa? Jadi K-nya adalah berapa kali angsuran, P-nya adalah suku bunga majemuk, dan M adalah besarnya angsuran. Sehingga kalau kita tuliskan untuk rumusnya, M-nya tadi yang harus angsuran yang disetorkan adalah 2.500.000, P-nya tadi untuk soalnya 5%, berarti 0,05. 1 ditambah 0,05 adalah 1,05 per P-nya 0,05 dikali 1 min 1 per 1 plus P, P-nya 0,05 berarti 1 plus P-nya 1,05 pangkat K. K-nya tadi adalah berapa kali angsuran. Ternyata di sini angsurannya 8 tahun, berarti 8 kali, maka di sini pangkat 8. Nah, kalau dicermati bentuk yang ini untuk S8 dengan bentuk T ini kan sebenarnya sama. Berarti soal ini bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus T sama dengan M kali 1 plus P per P kali 1 min 1 per 1 plus P pangkat K. Bisa juga menggunakan konsep dari deret geometri. Berarti kalau tidak pakai rumus ya berarti menggunakan konsep deret geometri, karena bentuknya ini pun akhirnya akan sama. Sehingga ini kalau misalkan kita hitung akan diperoleh nilai sebesar 16.995.933,49, sehingga ini kalau kita bulatkan 16.995.934, sehingga inilah jawaban dari soal untuk nilai tunai rente pranumerando. Nah, perhitungan nilai tunai pos numerando sebenarnya konsepnya hanya sama, tetapi di sini untuk pranumerando dia bayarnya di awal, tapi kalau pos numerando dia bayarnya di akhir, tapi konsep perhitungan nilai tunainya sama.